A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Antv, berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita. Pemirsa, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang kita sudah membahas berbagai topik, dan hari ini tidak kalah menarik dan ini sangat penting sekali. Oke, pemirsa di rumah, sebagai informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah pasti ada tujuannya. Pasti ada hal yang harus kita lakukan ketika kita diciptakan oleh Allah, dan tujuannya adalah beribadah. Dan ini menjadi satu-satunya tugas kita. Kenapa? Mari kita dengarkan satu surat dan ayat ini. Surat 51 ayat 56. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Oke. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya menyembahku, beribadah dan mengabdi kepada Allah. Nah, sehingga di dalam perjalanan ibadah di dalam hidup kita ini, kita hidup pasti akan mati. Mati, saya yakin semua ingin dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Oleh karena itu tidak bisa tidak, di antara hidup dan mati yang harus kita lakukan hanyalah mengabdi dan menyembah kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ketika pengabdian ini butuh yang namanya pedoman. Nah, seperti biasa kita buka lagi surat 45 ayat 20. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Oke, subhanallah, enak banget suaranya. Supaya kita tambah mengerti, kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Lanjut. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, oleh karena itu, telah kita bahas, tahapan terhadap Al-Quran ini tidak bisa tidak. Yang pertama, Qurannya harus selalu dibaca. Yang kedua, dipelajari. Yang ketiga, kita harus selalu paham. Dan berikutnya, kita harus juga mengamalkan. Dan kita harus selalu mensiarkan. Oke, saya yakin pemirsa di rumah tidak lupa kan? Dan saya yakin hari ini 5 tahapan ini sudah kita lakukan. Nah, pertanyaannya dan topik hari ini, ketika membaca, pelajari, fahami, amalkan, dan siarkan, manusia ini butuh peralatan atau tools. Saya akan mengatakan seperti demikian. Peralatan dasar manusia untuk bisa membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mensiarkan. Pemirsa di rumah, disadari atau tidak, mari kita renungkan baik-baik. Hari ini saya bisa berbicara. Hari ini pemirsa di rumah bisa mendengar. Kita bisa membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mensiarkan. Apapun itu tidak terlepas dari peralatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Karena sekali lagi, Allah mempersiapkan manusia ini untuk beribadah, dan pasti Allah maha dari segala maha. Penciptaan manusia ini, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna. Oleh karena itu, pasti manusia ini dibekali dengan peralatan yang super canggih. Pertanyaan besarnya, pemirsa, apa peralatan yang super canggih itu? Mari kita dengarkan baik-baik. Surat 16 ayat 78, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Subhanallah, enak banget. Pemirsa, di ayat ini sangat dijelaskan bahwasannya ini adalah awal dari kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia terlahir dalam bentuk yang dia langsung pintar, tidak ada. Tidak ada satu manusia yang diciptakan dia langsung jenius. Saya yakin kita semua sepakat, pemirsa di rumah, kita semua sepakat bahwa semua manusia dilahirkan dalam bentuk zero, dilahirkan dalam bentuk nol, tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mari kita renungkan baik-baik, tidak ada satu bayi yang terlahir ke muka bumi dalam bentuk dia tertawa-tawa, nggak ada, tidak ada. Semua bayi yang terlahir di muka bumi ini semuanya dalam bentuk menangis. Kenapa seperti itu? Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cahaya Hati Antv bersama saya Abu Marlo. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup. Oke pemirsa, barusan kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Oke, pemirsa di rumah, di sini Allah mengatakan, Allah berfirman dan memberitahu suatu informasi. Siapapun manusia yang terlahir di muka bumi, itu pasti terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Atau kita sebut dalam kondisi zero atau nol. Jadi semua, siapapun, apapun, bagaimanapun kondisi manusia ini lahir ke muka bumi, pasti dia tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya kenapa semua manusia lahir ke muka bumi dia selalu menangis, gitu ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba lahir langsung dia ketawa-ketawa, nggak ada. Kenapa? Karena dia dalam kondisi zero dan tidak tahu apa-apa. Tapi karena manusia ini adalah makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna, manusia ini dibekali peralatan yang teramat super canggih. Ini peralatan yang super canggih. Mari kita dengarkan apa peralatannya, silakan. Dan Dia memberi kamu pendengaran. Allah memberikan kita yang namanya pendengaran. Lanjut. Penglihatan. Allah memberikan kita namanya penglihatan. Lanjut. Dan hati. Nah, katakanlah gini lah ya, hati. Hati di sini bisa kita artikan juga sebagai hati atau akal pikiran. Lanjut. Agar kamu bersyukur. Jadi peralatan dasar manusia, basically manusia yang terlahir dalam kondisi zero ini, tapi Allah sudah mempersiapkan, sudah menanamkan super canggih, alat-alat yang super canggih kepada kita semua sebagai manusia, pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran. Supaya lebih mudah pemirsa, saya akan mengatakan ini sebagai PPH atau pendengaran, penglihatan, dan hati. Begitu. Pertanyaan besarnya, pendengaran, penglihatan, dan hati ini kita gunakan untuk apa? Jelas sekali tadi ayat yang dibacakan, pendengaran, penglihatan, dan hati ini digunakan untuk selalu bersyukur. Pertanyaan besarnya, banyak nggak orang yang menyadari bahwa PPH-nya ini selalu digunakan untuk bersyukur? Sehingga mohon maaf, tidak ada harga apapun yang bisa menggantikan dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kenapa masih banyak orang yang suka galau, suka kebanyakan bete? Karena boleh jadi dia kurang mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Makanya Allah berfirman di dalam satu suratnya, surat 23, surat 67 ayat 23. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Oke, subhanallah, mari kita dengarkan terjemahannya dan simak baik-baik, silakan. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan,
dan hati. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah sudah mempersiapkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Lanjut. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Jelas di sini kalimatnya, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Mari kita dengarkan lagi surat 23 ayat 78. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Dia telah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Lanjut. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dua ayat Allah mengatakan bahwa manusia ini sedikit bersyukur terhadap PPH-nya. Kita dengarkan lagi. Surat 32 ayat 9. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Oke pemirsa, sudah dua kali ini diulang-ulang dan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Abu Marlo dalam Cahaya Hati Antv. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar dua kali ayat ini diulang-ulang dan kita belum mendengarkan terjemahan ayat yang terakhir yang kita bahas, surat 32 ayat 9. Mari kita dengarkan dan simak baik-baik. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi bisa dibayangkan 3 kali dalam ayat ini diulang-ulang bahwa manusia ini sedikit sekali yang bersyukur terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia bisa lebih galau, lebih bete dia ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia lupa. Lupa terhadap kita ini memiliki sesuatu yang tidak ada harganya, priceless. Bahwa kita memiliki pendengaran. Bagaimana nikmat kita ketika bisa mendengar. Bagaimana nikmat kita ketika kita bisa melihat. Bagaimana nikmat kita ketika kita bisa berpikir dan berproses terus untuk bisa berpikir. Itu adalah hal yang sangat-sangat tidak ada harganya. Oleh karena itu, itulah peralatan dasar manusia yang bisa dilakukan, yang bisa kita sekarang gunakan untuk bisa memahami Al-Quran ini, pendengaran, penglihatan, dan hati. Pertanyaannya, ketika pendengaran, penglihatan, dan hati ini digunakan untuk bersyukur, digunakan selalu untuk bersyukur, pertanyaan besarnya, bagaimana cara mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati? Apa yang harus kita lakukan untuk selalu mensyukuri pendengaran, untuk selalu mensyukuri penglihatan, untuk selalu mensyukuri hati, akal, pikiran kita? Karena kalau kita tidak memahami yang satu ini, boleh jadi kita telah mensia-siakan ciptaan Allah yang mega dahsyat, yang mega super canggih. Bahwasannya kita harus selalu mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati. Bagaimana caranya? Surat 7 ayat 179. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Oke, kita dengarkan terjemahannya.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan akan menempati neraka jahanam, bayangkan. Jin dan manusia. Boleh jadi kita salah satu di antaranya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena orang-orang kebanyakan di muka bumi ini tidak bersyukur terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga neraka jahanam ini dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak bersyukur itu. Makanya di sini dikatakan bahwasannya kebanyakan. Kenapa bisa demikian? Lanjut ayatnya. Mereka mempunyai hati. Mereka mempunyai hati. Lanjut. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami Quran. Lanjut. Dan mereka mempunyai mata. Mereka mempunyai mata. Lanjut. Tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka punya mata, tapi matanya tidak pernah dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Lanjut. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga, tapi tidak pernah diperdengarkannya ayat-ayat Allah. Jadi hatinya tidak diisi Quran, matanya tidak diisi Quran, telinganya tidak diisi Quran. Apa kata Allah? Mereka itu seperti binatang ternak. Jadi kalau ada orang yang bentuknya dia punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, tapi pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikirannya di dalamnya tidak ada Al-Quran, Allah mengatakan tidak ada bedanya dia sebagai binatang. Lanjut. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Pemirsa, ayat ini sangat lugas dikatakan di dalam Al-Quran. Ketika manusia tidak bersyukur, dan sedikit sekali manusia yang bersyukur terhadap pendengaran, penglihatan hatinya, bahwasannya mau apapun dia, mau apapun posisinya, mau apapun pekerjaannya, bagaimanapun dalam kondisi hidupnya, ketika manusia yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikirnya tidak diisi ayat-ayat Al-Quran, tidak terinstal ayat-ayat Al-Quran, tidak layaknya orang itu seperti binatang ternak. Oleh karena itu pemirsa, peralatan dasar manusia untuk kita bisa memahami Al-Quran tidak ada lagi selain pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran. Pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang didiskusikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita. Mari kita install selalu pendengaran, penglihatan, dan hati ini. Kita masukkan semuanya Al-Quran, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di dalam topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.